Teknologi pendidikan itu merupakan suatu bidang garapan ilmu yang mempelajari tentang kurikulum, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi bagi pendidikan yang di dalamnya terdapat 5 domain, yaitu desain. Pada bidang desain, kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mampu mendesain suatu pembelajaran mulai dari perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Yang selanjutnya yaitu bidang pengembangan. Pada bidang pengembangan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan dan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang selanjutnya adalah bidang pengelolaan. Pada bidang pengelolaan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengelola suatu pembelajaran, baik itu sumber belajar, media belajar, maupun peserta pembelajar itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penilaian. Pada bidang ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap proses media dan sumber belajar. Jadi, teknologi pendidikan itu berperan sebagai mitra pendidik dalam melakukan pembelajaran mulai dari mempersiapkan, terus melaksanakan sampai dengan tahap mengevaluasi pembelajaran itu, baik yang dilaksanakan secara online maupun secara offline. Nah, di jurusan ini kita akan mempelajari tentang kurikulum pendidikan dan pelatihan dan juga bagaimana mengembangkan media dan sumber belajar berbasis teknologi. Selain itu, mahasiswa juga dipersiapkan agar lancar dan mahir dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk dunia pendidikan. Penggunaan teknologi yang tepat berperan dalam proses pendidikan dan pelatihan sehingga jadi lebih lancar, efektif, dan efisien. Maka dari itu, teknologi pendidikan hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan pendidikan, baik itu masalah pendidik itu sendiri, peserta didik, sarana pembelajaran yang tentunya yang berkaitan dengan sumber dan media belajar. Nah, kalau kita berbicara mengenai prospek kerja TP itu cukup luas sekali, karena memang selain berkiprah sebagai tenaga pendidik, pengembang kurikulum dan multimedia, lulusan jurusan ini juga dapat memilih profesi lain berbekal ilmu yang cukup kompleks yang dipelajari semasa kuliah. Misalnya bisa bekerja di industri pertelevisian atau pengembang media pembelajaran karena telah memiliki keahlian di bidang fotografi dan multimedia. Prospek lainnya juga bisa berpeluang kerja di lembaga-lembaga atau instansi-instansi non-pendidikan lainnya. Tekpen itu bisa sebagai pengusaha sarana pendidikan, seperti sebagai pengembang media pembelajaran, pengembang animasi, terus juga bisa sebagai web developer dan juga bidang-bidang lainnya. Jadi intinya di prospek kerja TP itu cukup luas gitu, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga di non pendidikan seperti industri-industri yang di luar pendidikan. Jadi seperti itu. Berbicara mengenai perbedaan teknologi pendidikan dengan jurusan lain, khususnya misalnya teknik informatika, itu menarik sekali gitu, karena sejujurnya di teknologi pendidikan itu kita memang tidak sedalam bagaimana teknik informatika mempelajari teknologi, cuma
Yang paling jelas perbedaannya itu adalah kita tidak hanya mempelajari tentang teknologi, tapi juga mempelajari tentang pedagogi. Sementara di teknik informatika mereka hanya menekuni bidang atau mengkaji tentang bidang teknologinya saja, sehingga akan sangat tidak pas ketika bidang teknik informatika seperti itu berkecimpung di dalam dunia pendidikan gitu. Karena mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ada istilahnya TIPEK. TIPEK itu kepanjangan dari singkatan dari, maksud saya, teknologi. Teknologi itu adalah yang di dalam dunia pendidikan itu ya bagaimana kita mampu menggunakan teknologi dalam pembelajarannya pastinya gitu. Yang kedua itu adalah pedagogi. Nah, yang tidak dipelajari oleh teman-teman teknik informatika itu adalah pedagogi. Pedagogi itu apa sih? Ya, itu berkaitan dengan metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Nah, ketika teknologi dan pedagogi ini tidak saling berhubungan atau saling melepas, nanti akan melahirkan sebuah permasalahan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Sehingga nanti ketika keduanya ini, pedagogi dan teknologi dan pedagogi ini tidak selaras, tidak saling mendukung, maka akan tidak bisa mencapai learning outcomes yang telah ditetapkan. Sementara yang selanjutnya itu adalah tentang konten. Nah, di teknologi pendidikan itu memang kita tidak mempelajari secara spesifik tentang konten, tapi kita masih memahami gitu. Misalnya nih, biologi nanti tentang ini, jadi kita punya gambaran banyak tentang hal itu. Terus yang terakhir itu adalah knowledge yang dimaksud di sini itu adalah learning outcomes. Nah, disinilah tadi kenapa sih teknologi pendidikan itu perannya itu sebagai mitranya seorang pendidik gitu, karena mereka itu akan mampu memfasilitasi pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran, yaitu menyusun media dan sumber belajar yang berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan tentunya, yang tetap disesuaikan dengan pedagogi yang akan dipakai nantinya. Jadi seperti itu.